Ngeri. Perhatikan bentuk struktur lebah madu, serangga kuangwo, dan bentuk bunga markisa. Masing-masing memiliki keunikan struktur, sehingga di antara lebah madu, kuangwo, dan bunga markisa itu sifatnya saling melengkapi. Terjadi hubungan yang sifatnya saling memberi kontribusi keuntungan satu yang lainnya. Berarti di dalam setiap makhluk hidup itu, lebah madu, kuangwo itu, bunga markisa sebagai ciptaan dilekati oleh DNA ciptaan. Nah, komplementarity, saling melengkapi ini menempatkan alam sebagai suatu desain yang sifatnya saling menguntungkan, yaitu benefit for all. Nah, manusia kita, karena kita memiliki kesadaran, kita dapat membaca fenomena-fenomena alam itu, sebab alam adalah ciptaan, dengan membaca keunikan ciptaan yang dilengkapi oleh DNA-nya masing-masing. Kita dapat menyadari bahwa alam itu adalah sangat luar biasa dan sifatnya sharing, berbagi satu dengan yang lainnya, sehingga setiap makhluk memiliki kekuatan menjadi kuat. Tapi kekuatan itu bukan untuk mendominasi satu yang lain, tapi kekuatan itu untuk mengembangkan sharing kehidupan satu dengan yang lainnya. Lebah madu kembali berbagi, lebah madu dapat polen serbuk sarinya, kumbahan lebih menekankan pada nektarnya, dan terjadi penyerbukan. Penyerbuk itu membawa pembuahan itu membawa kepada buah markisa.
Nah, buah markisah kemudian diolah menjadi produk macam-macam. Orang lebih mengenal mungkin sirup markisah, buah markisah, tapi jarang mengenal peristiwa-peristiwa yang terjadi. Kemudian buah markisah itu karena ada batang markisah dan ada akar markisah yang beri kehidupan, tapi orang tidak pernah mengenal akar markisah itu. Kita ini cenderung mencari produk akhirnya, tidak melihat masalah secara keseluruhan. Jadi melihat segala sesuatu bersifat itulah peranan sains dalam rangka mengembangkan humanity, karakter, kesadaran pada manusia, sehingga manusia itu makin sadar bahwa kehidupannya sangat tergantung, connected, berhubungan kehidupan yang lain. Ini dapat kami bukakan dengan ditambah gambar-gambar nanti. Semoga ini dapat memberi manfaat dalam pengembangan sains sebagai bagian dari kehidupan. Pintu alam selalu terbuka. Pintu hati bisa terbuka, tapi lebih banyak tertutup. Bukalah pintu alam untuk membuka pintu hati. Selamat siang, saya mencoba membuka pintu alam. Bagaimana lebah madu itu dapat menemukan bunga markisah yang sedang mekar, dan itu sehabis hujan siang hari. Gimana caranya lebah itu tahu bahwa itu ada bunga markisah, padahal jarak jauh? Berarti lebah madu tidak melihat peluangnya adalah lewat pembauan, ada aromanya. Tapi bagaimana melacak aroma? Berarti ada organ di dalamnya. Itulah keunikan setiap ciptaan. Setiap ciptaan dilengkapi oleh DNA pencipta. Maka secara sains memahami kehidupan, interaksi kehidupan adalah salah satu cara membuka pintu alam kehidupan, dan manusia mempunyai peluang untuk membuka pintu alam kehidupan itu karena mereka memiliki kesadaran. Tetapi kesadaran itu tidak, walaupun sudah ada, tapi lama-kelamaan akan meredup jika tidak dilatih. Nah, aware, sadar terhadap lingkungan, apa yang terjadi di lingkungan itu adalah bagian untuk meningkatkan kesadaran, karena dengan cara itu energinya akan semakin naik, voltasenya akan meningkat, sehingga kemampuan melihat dan kesadaran itu akan membuka jalur kehidupan. Sebab kalau tidak ada kesadaran, tidak ada bukti-bukti kehidupan. Maka kesadaran itu terkait dengan kehidupan itu sendiri. Kehidupan terkait dengan sistem energi. Inilah kami akan mencoba melacak bagaimana alam itu sering berbagi satu dengan yang lainnya dalam mendukung kehidupan. Kita coba dari video ini bagaimana lebah madu menghasilkan buah, penyerbukan, pembuahan, dan akhir markisah itu sendiri. Mari kita gabung dengan video yang lain.
Perhatikan kebersamaan struktur organ-organ pada bunga dan pada lebah madu, dan saling hubungan dalam makanan, dan saling makanan sekaligus membawa konsekuensi pada terjadi proses penyerbukan. Itu menjadi proses pembuahan. Itu langsung kehidupan sangat konektif, tidak ada kehidupan terpisah, dan semakin sadar semakin merasakan proses kehidupan dan tubuh tentang kehidupan sangat ketergantung satu sama lain, bukan sesuatu yang peristiwa ini terjadi sebelum hujan masih mendung, ada titik-titik air, sehingga di antara lebah madu itu ada komunikasi lewat hormon, mengeluarkan cairan di dalam dari tubuhnya berupa titik-titik kuning ke alam semesta, dan itu sebagai alat komunikasi dengan lebah-lebah yang lain. Kalau hujan deras, komunikasi itu akan larut di dalam air sehingga tidak terjadi komunikasi, dan itu terjadi di dalam tubuh lebah. Dan itulah hebat dan fantastiknya semesta. Makin menyadari kita fenomena alam, makin banyak hal kita bisa peroleh, dan ini nyata adanya sekarang, dan kita tidak terjebak pada catatan masa lalu. Berbasis apa adanya, semakin aware, semakin sadar, dan menemukan sikap di dalam diri kita bagaimana memandang alam itu apa adanya berdasarkan hasil-hasil yang kita lakukan. Itu perhatikan. Jadi kalau ingin madu, di sinilah sumber madu. Jadi bisnis madu berbasis pada bunga-bunga, pada tumbuhan, dan itulah sebagai satu keseluruhan. Perhatikan lebah madu ini mencari nektar. Dari mana dia tahu? Itu hanya berbekal DNA-nya. DNA itu mengantarkan perjalanannya. Mereka tidak ada lagi setelah belajar, tapi dituntun oleh DNA menentukan cahaya, bau, aroma, berada bersama-sama, dan itulah prinsip kehidupan yang berjalan.